di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini aku akan melanjutkan cerita Pocong Guntoro part ketiga ya. Yang belum mendengarkan part sebelumnya, linknya udah aku sediakan di deskripsi video ini. Oke, ceritanya mulai seru nih. Di part ini, si Pocong Guntoro ini hampir saja membuat orang meninggal karena ulahnya. Emang bener-bener dah si Guntoro ini. Terus ada satu tokoh baru, yaitu Pak Dullah. Beliau ini semacam ahli spiritual yang bisa menangani hal-hal gaib. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Terkenang kampung halaman, sawah serta ladang. Malam itu, suasana desa Gelagah lebih dingin dari biasanya. Tampak ada 3 warga tengah berjaga malam di pos ronda tempat biasa warga berjaga. Ketiganya adalah Rohmat, Tikno, dan satu pemuda bernama Heru. Heru adalah salah satu orang yang pernah menjadi teman tongkrongan Guntoro. Tapi, sejak Guntoro banyak menimbulkan kekacauan, ia memilih menghindarinya. Mereka bertiga terlihat mengenakan jaket dan mengalungkan kain sarung di lehernya untuk melindungi dari angin malam. Cahaya pas ronda tidak terlalu terang. Hanya ada 2 butir lampu pijar 5 watt yang cukup menerangi orang-orang yang berjaga di sana. Serta terdapat 3 buah senter yang biasa digunakan warga untuk berjaga. "Pak, dingin banget ya malam ini," ucap Heru. "Iya ini, padahal kemarin-kemarin tidak. Kalau aku sih gak masalah kalau dingin. Aku cuma takut kalau Guntoro keluar lagi malam ini," celetuk Tikno. "Oh, cangkemmu," umpat Rohmat. "Sudah berapa orang coba yang ditakut-takuti Guntoro di desa ini?" kata Tikno. "Kamu bicara sekali lagi, aku injak mulutmu ya." Rohmat semakin kesal. Tikno hanya tersenyum melihatnya. Dengan kantuk yang mulai menyerang matanya, mereka bertiga sesekali memantau segala arah dengan senter yang mereka pegang. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, membuat keheningan malam semakin mengental. Berbaur suara jangkrik dan suara katak-katak sawah dari sawah yang tak jauh dari sana. Jarum pendek jam yang ada di pos ronda hampir menunjuk ke angka 1. Pada jam ini adalah jadwal untuk patroli keliling desa bagi setiap warga yang berjaga. Rohmat, yang terlihat paling berani di antara mereka bertiga, mengajak Heru dan Tikno untuk mulai berpatroli keliling desa. "Yuk keliling-keliling yuk, biar cepat selesai dan cepat pulang," ajak Rohmat, sambil membenarkan setelan kain sarungnya agar melindunginya dari udara dingin saat berjalan. Sebentar, aku ke belakang dulu ya, perutku mules ini," ucap Heru. Rohmat dan Tikno kesal. Kenapa tidak sedari tadi jika ia ingin ke belakang? Kamar mandi bagi warga yang sedang roda malam disediakan jadi satu dengan kamar mandi rumah milik salah satu warga yang berdekatan dengan pos ronda, yang bernama Pak Andi. "Jangan kelamaan loh," tukas Rohmat kesal. Heru membawa satu senter dari pos ronda untuk menemaninya. Letak kamar mandinya berada di luar rumah dan bersebelahan dengan rumah utamanya. Terdapat satu sumur di depan kamar mandi yang digunakan untuk orang yang akan memakai kamar mandi. Beruntung, malam itu air masih tersedia di dalam ember kamar mandi. Jadi, Heru tidak perlu menimba sumur dulu. Tanpa berpikir lama, Heru melorotkan celananya dan mengeluarkan segala kotoran dari dalam perutnya. Tapi, di antara beban Heru yang baru saja dikeluarkan, tiba-tiba ember timbaan sumur berbunyi. Mendengar itu, Heru lalu bertanya dari balik kamar mandi,
"Sopo yo?" tanyanya. Namun, tidak ada sautan dari luar. Tapi suara timbaan air terus berbunyi dan benar-benar terdengar keras. Seolah seperti ada yang sengaja memainkannya. Saat itu, Heru berpikir kalau mungkin saja itu Pak Andi atau keluarganya yang sedang menimba air. Tapi kok suaranya begitu ya? Pikiran Heru mulai kalut. Suara ember timba tidak kunjung selesai dari tadi. Heru pun cemas. Suara itu terus mengusik telinganya. Puncaknya, Heru mendengar dentuman keras seperti ada sesuatu yang besar jatuh ke dalam sumur. Sontak, mendengar itu Heru cepat-cepat menyudahi buang airnya. Setelahnya, ia langsung keluar. Heru tidak melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah ember timbaan yang bergoyang-goyang menggantung di atas sumur. Seperti ada yang baru saja menggunakannya. Namun, Heru curiga. Ia takut jika orang yang baru saja menggunakannya telah jatuh ke dalam sumur. Heru lantas bergegas melihat ke dalam sumur dengan bantuan senter di tangannya. Lagi-lagi, Heru tidak menemukan apapun di sana. Matanya mulai berkeliling mencari sesuatu. Seketika, bulu kuduk Heru meremang dan ketakutannya mulai muncul. Hal ini mengingatkannya pada teror pocong Guntoro yang kerap meneror warga belakangan ini. Apa ini kelakuan Guntoro ya? Batin Heru bergejolak. Ia mulai tak tenang. Pikirannya diselimuti rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Heru ingin segera kembali menyusul Rohmat dan Tikno. Namun, alangkah terkejutnya Heru saat ia membalikkan badan lalu mendapati sosok yang belakangan terus menghantui warga desa Gelagah. Gusti astagfirullah. Heru tercekat, matanya terbelalak. Karena dengan matanya, ia menangkap sosok pocong hitam berukuran tinggi sedang berdiri menatapnya dari balik pohon dekat kamar mandi. Wajahnya bernanah, gosong tanpa kulit. Hanya ada bagian daging dalam yang sudah mengering. Kedua bola matanya melotot ke arah Heru. Heru tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya kini terpaku dan mematung, bagaikan terbangun dari mimpi. Heru menampari kedua pipinya sendiri untuk memastikan yang ia lihat itu nyata. Namun, sebanyak ia tampari pipinya sendiri, sesakit apapun yang ia rasa, sosok mengerikan itu tetap ada di depan matanya, tidak menghilang seperti keinginannya. Sambil mengerang ketakutan, Heru ingin cepat kabur dari tempatnya berdiri. Jika ingin keluar, jalan satu-satunya hanyalah melewati pocong itu. Tapi, Heru tidak punya cukup keberanian melakukan itu. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil Rohmat dan Tikno agar menyelamatkannya. Tapi, tenggorokannya seperti tersumpal dan sulit untuk mengeluarkan suara. Heru menutup matanya, lalu beristighfar dalam batinnya. Karena hanya itu yang bisa ia lakukan agar tidak melihat sosok mengerikan itu. Hus, buruan pergi dari sini. Aku gak memanggilmu, Gun, ucap Heru pelan berbisik. Tapi, nasib baik belum berpihak pada Heru. Di antara gelap matanya yang tertutup, ia bisa merasakan jika sosok itu malah semakin mendekatinya. Hawa panas semakin terasa di tubuhnya. Heru semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Darah mengalir cepat hingga ke ubun-ubun. Pak Tikno, Pak Rohmat, tolong aku. Heru menyeret kakinya pelan-pelan menjauh ke belakang, berharap bisa menjauh dari sosok pocong yang sedang menatapnya itu. Namun, tanpa ia sadari, kakinya malah mengarah ke sumur yang berada tepat di belakangnya. Bersamaan dengan tumit kakinya yang menyentuh tembok sumur, Heru merasakan hembusan angin yang terasa panas merebak di sekitar lehernya. Sontak, Heru seketika kaget dan tersentak. Naasnya, hal itu malah membuat Heru terjatuh, lalu terjungkal ke dalam sumur. Wah! Teriakan Heru menggema saat tubuhnya terjun ke dalam sumur. Biur! Wah,
suara tubuh Heru yang terjun ke dalam air sumur. "Tolong, tolong, tolong. Pak, tolong aku, Pak." Teriaknya histeris. Heru berteriak, menjerit meminta tolong, berharap Rohmat dan Tikno mendengar teriakannya. Namun, hingga beberapa kali teriakannya, tak nampak keduanya di bibir sumur. Beruntung, Heru bisa berenang, walau hanya sebatas bisa-bisa saja. Jadi berkat itu, ia masih mampu bertahan di permukaan air. Heru terus berteriak hingga sebuah suara muncul di bibir sumur. Bukan suara Rohmat atau Tikno, melainkan suara Pak Andi, pemilik rumah yang kamar mandinya ia pakai. "Loh Mas, kamu ngapain Mas?" Pak Andi muncul dan seketika panik melihat ada orang di dalam sumurnya. Refleks, Pak Andi melempar timba yang ada di depannya ke dalam sumur. "Mas, kamu pegang ini dulu ya," teriak Pak Andi seraya melemparkan ember timba ke arah Heru yang tengah berenang mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Pak Andi berlari keluar rumah, mencari orang yang bisa membantunya mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Di sisi lain, Rohmat dan Tikno mulai resah karena lama menunggu Heru yang tak kunjung selesai buang air. "Ah, itu anak berak yang dikeluarkan kotoran atau batu sih? Kok lama banget gak lekas kelar-kelar dari tadi?" kata Tikno kesal. "Buah gak tahu aku," jawab Rohmat yang dari tadi hanya jalan mondar-mandir sambil menunggu Heru. Tapi keheningan malam itu terpecah saat Rohmat dan Tikno melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak minta tolong. Orang itu berlari dengan wajah panik. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Andi. Pak Rohmat, Pak Tikno, tolong Pak!" teriak Pak Andi. Sementara Rohmat dan Tikno bingung melihatnya. "Loh, bagaimana Pak? Gimana Pak?" tanya Rohmat dan Tikno bebarengan. Itu Pak, ada yang tercebur di sumur rumahku Pak," ujar Pak Andi dengan nafas yang tersengal-sengal. Rohmat dan Tikno tersentak. Wajahnya yang semula santai seketika berubah panik. "Pak Tik, tadi kan Heru pamit ke kamar mandi. Jangan-jangan..." "Wah, ayo Pak." Rohmat dan Tikno sontak berlari ke arah kamar mandi, diikuti Pak Andi. "Ya Allah Gusti Heru!" teriak Tikno saat melihat Heru berada di dalam sumur. Rohmat, Tikno, dan Pak Andi lantas mencari cara mengeluarkan Heru dari dalam sumur. "Talinya pegang yang erat Her, biar kami tarik dari sini ya," teriak Rohmat dari atas. Suaranya keras menggema di dalam sumur. Mereka bertiga pun berusaha sekuat tenaga menarik Heru dengan katrol timba sumur. Tapi sialnya, baru seperempat jalan, gantungan katrol terlihat rapuh dan akan putus. "Loh Pak, kok turun lagi Pak?" teriak Heru dari dalam. "Mau putus ini Her, sabar dulu Her," jawab Tikno. Heru semakin lemas dan terlihat kehabisan tenaga berada di dalam sumur. Heru terlihat menangis sambil mengerang karena kedinginan. Heru semakin putus asa dan mulai berpikiran buruk terhadap dirinya. Pak Andi ditemani Rohmat berusaha cari bantuan, sementara Tikno bertahan menemani Heru. Pak Andi mengetuk pintu-pintu rumah di sekitar rumahnya, berharap pemiliknya bangun. Tanpa sungkan, Pak Andi mengetuk pintu demi pintu dengan keras. "Wes, biar pada bangun," ujar Pak Andi. Malam itu, suasana di desa terasa menegangkan dan jauh dari keheningan. Total, ada 6 orang laki-laki tambahan yang membantu mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Beruntung, setelah hampir 2 jam, Heru dapat diselamatkan. Tubuhnya diangkat dan ditidurkan di ruang tamu rumah Pak Andi. Pakaiannya diganti dan diberi minuman hangat agar suhu badannya kembali. Banyak warga di sekitar rumah Pak Andi terbangun karena suara ramai warga yang tengah membantu Heru.
Mereka semua berduyun-duyun mendatangi di rumah Pak Andi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hingga para pemuda dan anak-anak pun ikut mengerumuni Heru yang tengah diberi pertolongan di dalam rumah Pak Andi. "Kamu tuh kenapa, Her? Kok bisa nyebur di sumur?" tanya Rohmat sesaat setelah situasi normal. "Lah wong, tadi ada pocong Guntoro," ucap Heru terbata-bata. Hal itu membuat warga yang tengah berkerumun terkejut. "Loh, datang lagi? Ya Allah," gerutu para warga. Malam itu hampir saja ada korban jiwa akibat ulah pocong Guntoro. 3 orang suruhan petinggi meninggalkan rumah Ngatinah dengan rasa kesal dan tatapan nanar. Ketiganya adalah Suntono, Anwar, dan Joko. Karena masih siang, ketiganya memilih pulang terlebih dahulu. Dan malam nanti mereka berencana ke rumah petinggi menceritakan yang terjadi di rumah Ngatinah. Siang berganti malam, Suntono, Joko, dan Anwar mulai melakukan pergerakannya dengan beranjak ke rumah petinggi desa. "Pak, sepertinya kita nggak bisa pakai cara itu, Pak. Bu Ngatinah tidak terima," ucap Joko, membuka percakapan di antara mereka dengan petinggi. "Lah terus, gimana tadi kalian di rumahnya?" tanya petinggi. "Diusir toh, Pak." Tidak lama dari situ, petinggi memberikan secarik kertas bertuliskan nama dan alamat seseorang. Tertulis di situ, Pak Dulah, dan alamat lengkapnya. "Ini, cari. Lalu besok pagi jemput bawa ke sini," kata petinggi. "Lah ini siapa, Pak?" "Ini kenalanku. Pokoknya tugasmu jemput saja dan bawa ke sini. Lakukan dulu. Ini bawa saja," ucap petinggi seraya memberikan kunci mobil miliknya. Setelah percakapan singkat itu, mereka bertiga pulang dan kembali melanjutkan pergerakan esok pagi sesuai arahan petinggi. Besoknya, mereka bertiga datang lagi ke rumah petinggi untuk mengambil mobil. Tak butuh waktu lama. Dengan disetir oleh Suntono, mereka berangkat menuju alamat yang tertulis di atas kertas pemberian petinggi. Kurang lebih memakan waktu 1 jam agar bisa sampai di sana. "Pak, tanya Pak, alamat ini?" tanya Suntono pada salah satu warga yang sedang lewat. "Oh, rumahnya Pak Dulah. Iya, begini Mas," ucap warga tersebut sambil menjelaskan detail alamat yang ditanyakan Suntono. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan sebuah rumah. Rumah yang hanya terbuat dari gedek atau anyaman bambu dan beralaskan tanah merah. "Assalamualaikum." Tok 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 tok. Setelah tak berapa lama, pintu akhirnya terbuka. Muncul sesosok laki-laki paruh baya dengan kain sarung tanpa baju dari dalam rumah. Ia tersenyum melihat Suntono, Anwar, dan Joko. Monggo Mas, pinarak Mas, duduk," ujarnya saat sambil membuka pintu. Gimana Mas? Kalian dari desa Gelagah toh?" "Loh, kok Bapak tahu Pak?" Pak Dulah hanya tersenyum. Mereka bertiga heran melihat senyuman Pak Dulah, seolah ia sudah tahu maksud dan tujuan mereka bertiga ke rumahnya. "Oh, Bapak dukun ya Pak?" tanya Anwar tanpa berdosa. Pertanyaan itu sontak membuat Suntono dan Joko sengit. Mendengar itu, raut wajah Pak Dulah berubah, seperti tak nyaman saat mendengarnya. Gini Pak, saya disuruh Pak Petinggi menjemput Bapak," sela Joko. Pak Dulah pun langsung ke dalam kamar dan meminta mereka menunggu. Beruntung, Joko peka dan mampu mengalihkan pertanyaan Anwar. Cah goblok, mulutmu itu loh, kalau tanya tidak aturan," umpat Suntono pada Anwar. Tak lama, Pak Dulah keluar dengan pakaian rapi. Mereka bertiga ditambah Pak Dulah mulai kembali ke desa Gelagah untuk menemui petinggi. Entah kenapa,
Saat dalam perjalanan kembali ke desa Gelagah, banyak menemui kejanggalan. Mulai mobil yang mengalami masalah di mesinnya, hingga beberapa kali memaksa Suntono, Anwar, dan Joko turun dan membenarkannya. Sampai kemudian yang tiba-tiba terkunci, hampir membuat mereka berempat celaka saat melewati tikungan jalan. Sedikit cerita mengenai Pak Dullah. Dia adalah orang yang memiliki keahlian spiritual yang cukup terkenal di kalangan orang tertentu, sehingga ia sudah mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Sampai di desa Gelagah, Pak Dullah dipertemukan dengan petinggi. Mereka ngobrol banyak. Petinggi menjelaskan mengenai gangguan yang mengganggu desanya beberapa minggu terakhir, tentang seorang warganya yang meninggal, lalu gentayangan menjadi pocong berwarna hitam. Saat menjelang sore dengan petinggi, Pak Dullah meminta diantarkan ke pemakaman desa untuk melihat kondisi di sana, khususnya tempat Guntoro dimakamkan. Di sana, Pak Dullah merapalkan doa sambil memegang patok kayu bertuliskan Guntoro di atasnya. Petinggi dengan ketiga anak buahnya tidak tahu apa yang dirapalkannya. Mereka hanya diam dan memperhatikannya saja. Tak lama kemudian, saat cahaya matahari perlahan menghilang, mereka pulang ke rumah petinggi. "Nanti malam kesini lagi, lalu antar aku ke rumahnya ya," ucap Pak Dullah saat perjalanan ke rumah petinggi. "Kemarin kami diusir, Mbah," sela Joko. "Oh, enggak. Kita ke sana jam 11-an. Cukup di depan rumahnya saja." Jarum pendek jam rumah petinggi sudah hampir menunjuk ke angka 11. Pak Dullah bersiap ke rumah Guntoro. Kali ini, petinggi tidak ikut menemani. Ia meminta Suntono, Anwar, dan Joko mengantarkannya. Malam itu, desa Gelagah sepi seperti malam-malam sebelumnya. Lepas Isya, suasana desa sudah tampak sepi. Para warga memilih menghabiskan waktunya di dalam rumah. Cari aman, kata para warga jika ditanya kenapa cepat sekali menutup pintu rumahnya saat malam datang. "Itu rumahnya, Pak," ucap Suntono. Pak Dullah menghentikan langkahnya. Sesaat setelah perkataan Suntono, mereka berhenti tepat di depan rumah Ngatinah. Di sana, Pak Dullah memperhatikan setiap sudut rumah Guntoro sambil sedikit berjalan di depan rumahnya. Tak terlihat Ngatinah atau Suraji dari luar. "Aman, Pak," ucap Suntono. Tak lama kemudian, Pak Dullah mulai memperlihatkan keahliannya. Mulutnya komat kamit sambil menggerakkan tangannya, seperti kebanyakan dukun atau orang-orang pegiat spiritual pada umumnya. Suntono, Anwar, dan Joko hanya diam melihatnya. "Itu tuh ngapain sih?" tanya Anwar. "Lawang aku sendiri aja nggak tahu. Wes tuh diperhatikan wae," ujar Suntono. Saat Pak Dullah rasa sudah selesai, ia lalu mengajak langsung ke kuburan Guntoro. "Ayo lanjut," ajak Pak Dullah. Sebenarnya ada rasa takut di benak Suntono, Anwar, dan Joko karena harus mengantar Pak Dullah ke area pemakaman malam itu. Pak Dullah dengan mantap melangkahkan kakinya, sementara Suntono, Anwar, dan Joko masih saling tunjuk untuk menemani Pak Dullah di depan. "Weh, kamu aja, Jok." "Wah, kowe wae. Kowe War." Moh, gak mau aku, kamu saja wes." Mas, kalian itu pada ngapain sih? Sini loh, laki-laki kok penakut," ucap Pak Dullah saat mendengar 3 orang di belakangnya berisi ketakutan. Mendengar itu, Suntono, Anwar, dan Joko melangkah bersama menyusul Pak Dullah di depannya. "Gak perlu takut, Mas," ujar Pak Dullah. Jalanan sedikit menyempit saat hampir sampai di area pemakaman. Dari kejauhan, hanya terlihat 2 buah lampu pijar 5 watt yang menerangi area pemakaman yang cukup luas. Mental Suntono, Anwar, dan Joko kembali menciut.
Saat sampai di area pemakaman, Pak Dullah tetap mantap melangkahkan kakinya. Tidak terlihat raut muka takut sama sekali di wajahnya. Berbeda dengan Suntono, Anwar, dan Joko. Pak Dullah mempercepat langkahnya. "Mas, tetap di belakangku ya. Jangan takut, Mas. Apalagi lari. Nantinya kita juga akan punya rumah begini," ujar Pak Dullah. Kalimat yang seharusnya berisi nasihat malah semakin membuat ketiganya ketakutan. Pak Dullah semakin mendekati kuburan Guntoro. Anehnya, entah dari mana, angin tiba-tiba datang dan menghantam mereka berempat. Lampu pijar yang hanya menggantung di ujung bambu pun goyah karena hantaman angin itu. "Pak, lama nggak, Pak?" tanya Joko pada Pak Dullah. Tapi Pak Dullah hanya diam saja. Berdiri tepat di samping kuburan Guntoro, Pak Dullah kembali melancarkan aksinya. Awalnya, ia melakukan hal yang sama saat masih di rumah Guntoro. Feeling Pak Dullah mulai merasakan hal yang tidak enak. Dengan senter, ia memperhatikan semua penjuru area pemakaman. Dan ternyata benar. Ia tidak mengira akan bertemu dengan sosok yang akan ia tangani malam ini. Ceritanya bersambung di sini dulu ya. Jadi, apa sih yang dilakukan Pak Dullah sebenarnya? Semua akan terjawab di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.